Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, sekarang saya sudah lama sekali saya nggak mengudara materi. Sesuai dengan banyak request dari siswa, maka saya akan membuat video pembelajaran tentang bab elektrolisis dan hukum Faraday. Sekaligus menjadi tugas untuk PAS magister saya, pemrograman komputer dalam pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang bab elektrolisis dan hukum Faraday untuk materi kimia anak kelas 12 IPA sebagai persiapan untuk ulangan umum semester 1. Nah, semoga berguna ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam pembahasan materi ini, saya akan membahas tentang 3 sub atau 3 bagian topik, yaitu yang pertama, reaksi elektrolisis itu sendiri. Nah, itu adalah aturan untuk elektrode, lelehan, dan larutan. Kemudian yang kedua, topik yang kedua adalah hukum Faraday, di mana di sini adalah Faraday 1 dan 2. 3, akan membahas tentang bagaimana soal-soal untuk elektrolisis lanjutan, di mana soalnya akan diaplikasikan dengan soal-soal stokiometri. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini memasuki materi. Reaksi elektrolisis adalah reaksi yang merupakan reaksi yang mengubah reaksi listrik menjadi kimia. Jadi, seperti kita ketahui kalau elektrolisis itu adalah proses yang melibatkan listrik untuk membuat suatu reaksi kimia terjadi. Makanya, reaksi yang terlibat di dalam reaksi elektrolisis rata-rata adalah reaksi yang berlangsung tidak spontan atau tidak alamiah terjadi. Kemudian, karena ini melibatkan listrik, maka kita harus ingat elektroda atau logam yang digunakan ialah pakai singkatan kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Nah, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kenapa? Itu berarti katoda negatif, anoda positif. Kemudian katoda untuk reaksi reduksi, anoda untuk reaksi oksidasi. Nah, sebelum memasuki soal yang sulit, sebenarnya ada aturan dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, aturan yang pertama itu adalah jika melihat suatu soal, itu yang dilihat adalah jenis elektrodanya. Apakah elektrodanya termasuk ke dalam kategori aktif atau inert. Kemudian baru masuk ke bagian bawah dari sel tersebut, baru lihat apakah lelehan atau larutan. Kalau lelehan itu tidak mengandung air, kalau larutan berarti mengandung air dan memiliki aturan ion. Jadi ketika melihat suatu soal yang kita perhatikan itu yang pertama, jenis elektrodanya dulu, aktif atau inert. Nah, untuk selanjutnya, sebelum memahami soal, ada baiknya kita melihat dulu bagaimana sih skema kerja dari elektrolisis. Nah, seperti ini. Jadi, seperti kita ketahui, kalau elektrolisis ini seperti ini selnya, itu ada 1 gelas aja. Kalau 2 itu volta, ini 1. Anoda, katoda. Kita tadi hafalkan kenapa katoda negatif, anoda positif. Nah, katoda ini sifatnya negatif. Karena katoda ini elektrode yang bersifat negatif, dia akan menarik ion-ion positif di sekitarnya. Makanya ion positif ini menempel di sini. Nah, kemudian elektrode atau logam yang anode, karena dia bersifat, kan kenapa katoda negatif, anodanya positif. Anode ini logamnya bersifat positif, maka dia akan menarik ion atau attract ion negatif. Di sini. Maka di sekitar sini akan berkumpul ion-ion negatif. Seperti ini. Nah, jadi yang harus kalian ingat, proses kerja dari mereka adalah itu oksidasi. Jadi, oksidasi di sebelah sini baru ini listrik dihidupkan, kemudian terjadi reaksi oksidasi dan menuju ke reaksi reduksi. Seperti ini. Jadi dia berputar seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan, ketika listrik dihidupkan, listrik itu tidak langsung bertemu dengan larutan atau lelehan. Jadi dia bertemu dulu sama ketika listrik berjalan, perhatikan, dia itu akan bertemu dengan logam. Seperti ini, bukan larutan. Jadi ketika dia bertemu logam, maka yang kita perhatikan ketika soal itu adalah jenis elektroda apa yang dipakai. Jadi seperti itu. Jadi lihat listrik tuh ketemu dulu sama elektroda, baru yang ada di bawahnya.
Nah, untuk lebih sejelasnya, perhatikan papan tulis yang akan saya share. Maka dari bilang jangan singkat-singkat ya kan. Pokok apa yang kau mau berat. Banyak ya. Nah, aturan pertama untuk memahami elektrolisis adalah jenis elektroda dulu. Kita harus perhatiin tuh elektroda yang terpakai apa. Yaitu elektroda itu adalah logam yang diletakkan di kabel agar kabel itu tidak langsung bertemu dengan larutan atau lelehan. Ditakutkan kabel tersebut akan konslet. Jadi kita menggunakan elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua jenis. Ada namanya elektroda inert. Ada namanya elektroda aktif. Inert adalah jenis elektroda yang tidak bereaksi dengan listrik. Nah, jadi dia hanya menghantarkan menghantarkan arus listrik saja. Siapa aja sih inert? Inert itu adalah PT platina, karbon, dan PT CAU. Nah, di sebelah sini. Jadi ketika Anda teman-teman ketemu sama elektroda inert, maka lanjutkan reaksi ke arah bawah. Jadi bisa bertemu lelehan atau larutan. Kemudian ada aktif. Aktif itu adalah jenis elektroda yang bereaksi dengan listrik. Jadi ini cukup listrik akan kemungkinan besar stop di sini. Namun aktif itu hanya bisa berfungsi di anoda. Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini, perhatikan, jadi elektroda itu kan dipasang di sebelah sini ya. Jadi bisa jenisnya inert atau aktif. Aktif adalah elektroda yang bereaksi dengan listrik, berfungsinya hanya di anoda atau di keadaan oksidasi saja. Nah, siapa aja sih yang termasuk aktif? Aktif adalah selain PT, CAU. Selain platina, karbon, dan AU. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan elektrodanya aktif dan itu di anoda, maka listrik akan bereaksinya hanya di anoda. Nggak masuk lanjut ke bawah, nggak. Jadi dia akan bereaksi di logamnya saja. Namun kalau elektrodanya inert alias tidak bereaksi, jadi listrik hanya benar-benar langsung melanjutkan ke bawah. Jadi ibarat tuh elektroda ini kayak mak comblang gitu. Mak comblang yang menghubungkan antara listrik dan larutan atau lelehan di bawah. Nah, kemudian ada namanya aturan lelehan. Nah, setelah urusan yang di atasnya beres, kemudian muncul lelehan. Nah, kalau lelehan ini ibarat kayak soal yang enak banget, nggak ada banyak aturan. Nah, kalau dapat soal lelehan, maka aturannya tidak ada langsung bereaksi ion-ion lelehan tersebut. Kemudian, nah, lanjut kita langsung ke contoh soal. Contoh di soal ini adalah tuliskan reaksi, saya langsung di sini ya. Di soal sini, ini adalah soalnya. Soal nomor 1. Tuliskan reaksi elektrolisis untuk NaCl. Jenis elektroda adalah elektroda grafit. Nah, seperti ini. Soal reaksi elektrolisis NaCl dengan elektroda, ini lelehan ya, masih kelelehan. Nah, ini ada soalnya. Nah, step pertama ketika mendapat soal seperti ini, yang kalian cek dulu adalah saya tulis warna merah. Pertama, jenis elektroda apa dulu yang dipakai? Oh, elektrodanya grafit. Grafit ini adalah nama lain dari elektroda karbon. Karbon. Seperti kalian ketahui, karbon itu termasuk dalam jenis elektroda inert. Ini adalah inert. Jadi kalau inert apa artinya? Inert itu artinya enggak mengganggu. Dia hanya sesuai dengan program kerjanya, yaitu yang menghantarkan listrik. Jadi ketika kalian dapat inert, kalian boleh langsung coret. Set. Ini enggak berpengaruh sekali. Jadi kita langsung fokus ke larutan atau lelehan. Jadi sekali lagi, ketika mendapat soal elektrolisis, yang kalian cek itu elektroda dulu.
kemudian yang kedua, step kedua adalah buat pecahan ion. NaCl itu kalau misalnya di dalam jadi ion itu akan menjadi Na dan plus Cl. Kemudian plus minusnya gimana? Na akan mengambil ion yang ada di belakang Cl. Nah, karena di sini tidak ada apa-apa, berarti 1 plus 1. Kenapa plus? Karena dia logam. Cl akan mengambil ion yang ada di bawahnya. Di bawahnya berarti negatif. Seperti ini. Nah, kemudian yang akan kalian kerjakan adalah, kalian ingat, oh kenapa katoda negatif, jenis elektrodenya, anoda positif. Nah, katoda negatif itu akan menarik ion positif. Nah, siapa ion positif yang ada di larutan ini? Ion positif yang ada di larutan ini adalah Na. Maka dia akan menarik ion Na. Na negatif, maka tarik ion Na, berarti Na+. Nah, Na+, kemudian anoda positif akan tarik ion negatif. Nah, pada kasus ini elektroda nggak ganggu, jadi kita langsung fokus ke larutan. Ya. Kembali lagi nih, katoda kan merupakan reaksi untuk reduksi ya. Oh, ini ada K huruf mati, reduksi, kare. Kalau anoda reaksi apa? Oksidasi. Jangan lupa. Katoda reaksi reduksi. Nah, reduksi berarti reduksi itu turun. Turunnya Na itu jadi siapa sih? Nah, menjadi ion logamnya. Na berarti plus berarti menjadi Na. Yang suka bingung, gimana sih Bu cara menghafal pergeseran ion-ion? Biasanya itu pergeseran ion itu dari positif ke angka 0, 0 ke negatif. Jadi jarang banget dia berubah dari positif tuh ke negatif tuh jarang. Biasanya langsung positif ke 0 dulu, 0 ke negatif. Nah, karena reaksi katoda adalah reaksi reduksi, reduksi itu kan reaksi penurunan. Maka Na plus berarti langsung jadi 0-nya dulu, Na0. Nah, kemudian kita balancing atau kita setarain. Na berarti berapa supaya 0 muatannya harus ditambah berapa? Oh, ditambah elektron di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Cl- nih. Cl- kan negatif. Oksidasi adalah reaksi naikkan. Cl- berarti menjadi Cl2. Cl2 menjadi Cl. Nih, menjadi Cl. Nah, terus Cl di alam tidak termasuk dalam atom-atom yang berbentuk diatomik, Cl2. Berarti di sini baru kita setarain Cl- menjadi berapa? Di sini jadi 2. Kemudian elektronnya jadi min 1 kali 2 berarti plus 2. Sebelah sini. Kemudian kita setarakan. Oh, kalau kita mau setarain elektronnya kita coret, ini nggak boleh apa? Nggak boleh angkanya berbeda, jadi saya tulis di sini dikali berapa? Ini reaksinya, berarti reaksinya dikali 2. Ini dikali 1. Di sebelah sini ini dijadikan 2, ini 2. Kemudian ini juga 2. Nah, kemudian di sebelah sini kita selesaikan reaksinya. Ya, ada yang bisa dicoret, maka dicoret. Set. Berarti reaksi ini adalah 2 Na plus ditambah 2 Cl-, 2 Cl- jadi siapa? Langsung kita ambil nih, 2 Na tambah. Ini saya langsung copy aja ya, 2 Na tambah Cl2. Seperti itu. Nah, kemudian yang penting dari elektrolisis adalah kalian harus mengenal namanya fase. Jadi, fase zat itu, perhatiin, kalau logamnya itu berbentuk 0, maka dia padat.
Kalau ada ion plus atau minus, maka dia bisa berbentuk lelehan atau larutan. Untuk tahu ini lelehan atau larutan, cek soal. Oh, ini lelehan, maka fasenya adalah liquid. Kemudian ini liquid juga, karena bukan 0 ya. Kemudian ini Na, seorang logam, muatannya 0, berarti dia berbentuk, logam itu kalau bermuatan 0, berarti dia solid. Kemudian Cl2, gas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk mengingatkan kalian di kelas 10 itu ada beberapa zat yang berbentuk diatomik, yaitu ada siapa? Ada HON. Ini terkenal, harus dihafal, HON, berarti H2, oksigen, N2, itu mereka-mereka ini adalah geng-geng yang berbentuk 2, ini kayak kejauhannya. Kemudian geng-gengnya halogen. Halogen seperti kita ketahui merupakan gas yang reaktif, FCl, Br, IAT. Jadi, mereka-mereka ini adalah geng-geng yang kalau di alam itu berbentuk 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tuh. Jadi, mereka adalah geng-geng yang selalu berbentuk 2. HON dan FCl, Br, IAT. Kemudian fasenya gimana, Bu? Ini semuanya ini gas, ini. Jangan lupa, ini gas. Kemudian ini berbentuk gas. Nah, kemudian untuk ini gas, kemudian gas. Nah, masuk ke setelah huruf C, berarti cair. Ini nih berarti berfase cair. Nah, setelah itu baru solid, Nah, itu adalah fase-fase yang harus dihafal. Nah, bagaimana ya Bu, kalau misalnya reaksi elektrolisis NaCl-nya itu kita ganti dengan elektrodanya termasuk dalam aktif. Yang kedua, berarti kita ganti yang kedua ya. Ini masih soal yang sama, biar kalian ini. Reaksi elektrolisis lelehan NaCl sama tadi, namun kita menggunakan elektrode litium. Nah, seperti ini. Bagaimana mengerjakannya? Pertama kita harus cek dulu, jangan cek buru-buru ke bawah, tapi cek dulu yang seperti ini. Oh, elektrodenya Li. Li termasuk kategori aktif. Jangan lupa, oh aktif itu akan mengganggu di anoda. Langsung tulis seperti ini. Jadi kita nggak bakal lupa. Karena ini seorang elektroda aktif, maka ini nggak boleh dicoret. Dia akan mempengaruhi reaksi yang terjadi. Kemudian, diapain lagi? Maka buat dulu yang kedua tadi bagaimana NaCl buat reaksi ionisasinya menjadi Na+ dan Cl-. Na+ dan Cl-. Nah, kemudian buat apa tadi? Kenapa katodanya negatif, anoda positif? Nah, ini guys, kemudian, nah kalau begitu saya menemukan elektrodanya itu aktif, saya akan langsung mengubah oh aktif itu akan mengganggu di anoda, jadi saya nggak bakal langsung ini, saya langsung mengubah ini adalah Li, nih, langsung. Jadi kalau kalian ketemu sama elektroda aktif, di anodanya itu langsung kepake, jadi langsung kayak ini, nah ini, langsung ke sini mengganggunya. Jadi anoda yang positif ini nggak bakal menyukai Cl- lagi, tapi dia bakal langsung bereaksi sama litium. Kenapa litium? Karena litium aktif, elektrodanya aktif seperti itu. Namun elektroda aktif itu nggak mengganggu di katoda, jadi gimana? Katoda tetap seperti tujuannya. Katoda negatif tetap menyukai ion Na+. Seperti itu. Na+, yuk. Oh, katoda itu reaksi reduksi, Bu. Reduksi itu berarti reaksinya penurunan. Kemudian di sini Na, di sini ada plus. Na+ kayak seperti tadi. Kemudian Li, nah litium ini menjadi Li menjadi, karena Li termasuk golongan 1A, berarti 0 naik menjadi Li golongan 1A, maka plus 1. Kemudian ini ditambah, ini 0, ini plus, biar muatannya pas, kita tambah elektron, biar setara.
berarti menjadi set coret. Nah, seperti ini. Kemudian maka Na plus di sini. Kemudian ditambah Li. Li kemudian menjadi Na plus Li plus. Nah, perhatikan di kasus ini, kalau kalian lihat, ada ion yang nggak kepakai. Siapa? Ada ion Cl-. Biasanya ada beberapa guru yang bertanya, ini kan namanya reaksi elektrolisis ya. Ada yang bertanya itu seperti ini, reaksi elektrolisis atau reaksi totalnya. Biasa ada guru yang bertanya reaksi total. Maka kalau kalian buat reaksi totalnya, kalian bisa tambahin versi lain dari jawaban ini. Itu yaitu seperti ini, Na, Li, kemudian ada ion apa ya yang tadi nggak kepake? Oh iya Bu, ada ion Cl yang nggak kepakai. Kita tambah Cl-. Sini. Cl-. Nah, ini ditambah Cl-. Nah, di beberapa buku seperti buku kurikulum Cambridge, biasanya mereka menambah ini digabungkan lagi menjadi reaksi Na tambah LiCl. Jadi seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ada beberapa versi jawaban dari setiap buku ya. Jadi ada Na plus tambah Li menjadi Na plus ini. Seperti itu. Itu adalah reaksi elektrolisis lelehan dengan dua larutan yang sama, namun perbedaannya signifikan. Ketika elektrodenya inert atau nggak bereaksi, maka yang benar-benar dipakai adalah larutan yang di bawahnya. Namun ketika reaksinya adalah elektroda aktif, maka aktif itu langsung mengganggu di anoda disebutnya. Langsung mengganggu di anoda. Atau saya buat gini aja. Seperti ini. Nah, jadi dia langsung mengganggunya di sini. Langsung Li. Jadi elektroda aktif itu mengganggu di anoda. Sekian. Nah, untuk selanjutnya adalah aturan larutan. Kemudian, aturan yang ketiga setelah lelehan itu ada larutan. Nah, larutan ini agak sedikit tricky, di mana larutan itu kan mengandung air. Nah, di dalam diet volta itu kalau masih ingat dari kereaktifan logam, ada beberapa logam yang ada yang lebih reaktif, cenderung lebih reaktif, ada yang lebih cenderung stabil atau reduksi kalau dibandingin sama air. Jadi, di aturan larutan ada beberapa yang harus diingat. Jadi, jika larutan itu kan mengandung air, maka ada beberapa ion yang bakal digantikan sama air. Alasannya satu, mungkin dari segi oksidasi, si air itu lebih aktif. Atau yang kedua, dari segi reduksi, airnya lebih selnya lebih reduksi gitu, lebih positif, maka yang digantikan sama air. Nah, untuk menyederhanakan konsep tersebut, saya membuat dua aturan saja. Yang pertama adalah kapan sih suatu ion itu diganti sama air? Satu, itu adalah ion-ion logam. Jadi, ion logam 1A, 2A, dan 3A itu kalau larutan dia akan digantikan oleh air. Nah, mengingat kembali yuk, apa ion 1A, misalnya H, saya biasanya menghafal pakai ini, hafalan, Haji, Lili, Halina naik kereta rombongan, CS-nya Firaun. Yang kedua, beli mangga, cari sirup, bawa rambutan. 3A, Bang Ali gak ingin tersakiti. TL. Nah, ini. Nah, ada beberapa hal seperti ini. Nah, siapa aja? Jadi kalau ketemu logam-logam ini, kecuali si 1A, kemudian ini si H nggak masuk karena bukan logam, si BE juga enggak, dan B itu nggak masuk. Jadi, kalau ketemu logam-logam ini, maka dalam reaksi elektrolisis larutan bukan dia yang bereaksi, tapi air. Yang kedua adalah ion asam oksi. Nah, reaksi apa lagi yang bisa diganti sama asam? Nah, itu adalah ion-ion asam yang mengandung oksigen. Jadi, contohnya adalah ini nih. Sebentar,
Yang ion asam oksi itu yang pertama adalah asam-asam seperti yang mengandung apa? Ya, seperti kalian ketahui ada ion H2SO4, berarti SO4 2-. Itu adalah ion dari asam H2SO4. Kemudian ion apa lagi yang ada asam tapi ada oksigennya? Contoh HCl. HCl mah bukan asam oksi, tapi kalau ada HClO3, nah ini. Nah, ini kan ion asamnya hanya di A, ini juga termasuk dalam asam oksi HClO3 seperti itu. Jadi apalagi ion asam yang mengandung oksigen, contoh NO3-. Ini adalah ion asam yang mengandung oksigen itu nggak dia yang bereaksi, tapi air. Nah, untuk memudahkan reaksi H2O ini, reaksi H2O ini termasuk reaksi yang wajib kalian hafal. Jadi ada beberapa reaksi oksidasi dan reduksi yang harus dihafal, yaitu yang pertama, apa yang reaksi oksidasi untuk H2O dan reduksi H2O. Kalau saya sendiri, saya tidak banyak menghafal, jadi saya menguncinya dengan ingatan saya seperti ini. Oh, di dalam elektrolisis kan boleh pakai cara ini, boleh juga pakai cara buku, terserah. Ini adalah cara saya mengunci ingatan saya. Jadi di elektrolisis H2O itu ada 3 bentuk, bisa berubah menjadi H+, kemudian bisa berubah jadi H2, kemudian bisa berubah menjadi OH-. Nah, seperti ini. Jadi di elektrolisis nih, H2O itu bisa jadi 3 orang, H+, H2, dan OH-. Nah, pertanyaannya mana bentuk oksidasi, mana bentuk reduksi? Nah, kalau saya sendiri ingat, kalau oksidasi itu kan reaksi yang bilangan oksidasinya terus naik. Jadi, kalau H2O ini kan plus O-2, ini plus 1. Maka bentuk yang bakalan naik terus adalah bentuk yang plus. Kenapa? Kalau ini dikali 2, ini jadi plus 2. Kalau dikali 3, jadi plus 3. Jadi H plus ini bentuk yang bakal terus naik. Makanya saya kunci, bentuk H plus ini adalah bentuk oksidasi. Kalau H2 dikali berapapun, dia tetap muatannya 0. Maka saya menguncinya ini adalah untuk reduksi. OH- apalagi, berapapun dikali dia tetap negatif. Maka ini disebut reaksi reduksi juga. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana aplikasi dari penguncian ingatan seperti ini? Nah, jadi H2O itu kalau reaksinya oksidasi, nih. Nah, reaksinya oksidasi itu seperti ini nih, H2O. Ini saya pakai reaksi oksidasi ya, nanti saya kasih. Oksidasi itu naik. Naik. Oksidasi naik berarti dia menjadi H+. H+. Nah, oksidasi itu dia jadi H+, Bu. Nah, terus ini H+, terus ada O kan? Keluarin O-nya. Ditambah O2. Nah, di alam O nggak pernah sendirian, tapi berbentuk 2. Jadi H+ tambah ini. Baru kalian setarain. Di sini 2, maka di sebelah sini jadi 2 juga. Kemudian hanya jadi 4. Terus elektronnya bagaimana? Nah, ini muatannya 0, ini muatannya plus kali 4 plus 4. Berarti ditambah berapa? Ini 0, ini plus 4. Biar setara, maka sebelah sini ditambah 4 elektron. Jadi dengan mengunci ingatan seperti tersebut, kalian nggak perlu hafal sepanjang reaksi ini, tapi cukup hafalkan, kalau oksidasi H2O itu jadi H+. Sisanya kalian bisa pakai logika. Seperti itu. Tapi boleh juga kalau kalian emang hafal dengan pakai metode hafalan seperti di buku, boleh. Nah, kemudian bagaimana ya reaksi reduksi? Nah, kalau reaksi reduksi dari H2O bakal jadi apa? Nah, balikan lagi ke kuncian ingatan kalian. H2O kalau reduksi jadi siapa? Nah, H2O kok kalau reduksi di hafalan saya itu jadi H2 sama OH-. Nah, kalian kunci ini dulu. Nih jadi H2 sama OH-. Terus udah kunci dulu ingatannya, terus baru disetarakan. Di sini O-nya 1, di sini 1, di sini hanya 2, di sini hanya 3. 2 tambah 1, 3. Nah, supaya apa ya? Supaya enak ngitungnya, kita buat genap.
Jadi aslinya tuh saya nggak menghafal ya, saya pakai kuncian ingatan aja. Ini baru pakai logika. 2, oh di sini O-nya 2, di sini O-nya 1. Berarti di sini kali 2. Nah, di sini dapat, kemudian elektronnya ini 0, ini minus 2, maka elektronnya sebelah sini. Dua elektron. Seperti itu. Nah, kalau kalian cek, maka pasti reaksinya sama. Jadi kan nggak perlu hafal banget sih, cukup hafal ini aja. Kemudian ada satu reaksi yang perlu kalian jaga-jaga, siapa tahu aja keluar, itu adalah reaksi OH-. Nih. Nah, kalau reaksi OH- jadi gimana? Nah, saya tetap balikin ke ingatan saya juga. Oh, kalau OH- itu kan asalnya dari H2O. Kalau ingatan saya, jadi saya OH- kembalikan dia menjadi H2O. Kemudian tapi tambahkan O2. Tambahin O2. Di sini, maka setarain di sini hanya 2, namun O-nya 3, 1 tambah 2, ya udah dibuat aja genap 2. Berarti sini jadi 4. Minus 4, ini 0, berarti di sini tambah 4 elektron. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan kuncian ingatan seperti ini, itu membuat saya nggak terlalu banyak menghafal. Oke? Nah, jadi untuk larutan, saya ingatin lagi, kalau soal di larutan itu, reaksi-reaksi, ada beberapa reaksi yang diganti sama air. Yang pertama, yuk dihafalin, ada logam 1A, 2A, dan 3A. Kemudian, saya pernah dengar kalau ada juga satu logam yang diganti sama air, itu kalau nggak salah mangan. Transisi juga diganti, itu. Kemudian ada juga yang diganti sama air itu ada 1A, 2A, 3A. Kemudian ion-ion asam yang ada oksigen. Ada OO-nya oksigen tuh berarti dia diganti sama air, bukan dirinya. Kayak gimana, Bu? Langsung ya ke soal. Nah, ini soalnya. Nah, tuliskan reaksi elektrolisis larutan CaBr2 dengan elektrode PT. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ketika mengerjakan soal itu elektrolisis, jangan lihat dulu yang berada mau larutan, mau lelehan, itu cuekin dulu. Kalian tuh harus cek ini nih. Nih, elektrode aktif tuh atau inert. Elektrode PT. PT termasuk elektrode apa ayo? Ini adalah elektrode inert. Siapa aja inert? PT, platina, karbon, dan Au. Apa arti elektrode inert? Berarti dia itu nggak ganggu. Nggak ganggu sama sekali nih di reaksi. Jadi kita hanya fokus ke bawahnya. Nah, berarti cara pertama adalah sudah selesai. Elektrodenya aman. Kemudian ada CaBr2. Cara kedua adalah kalian cek nih larutannya jadi siapa. Nah, ada Ca, kemudian ada si Br. Nah, di sini muatannya jangan lupa Ca ngambil angka 2, di sini berarti menjadi Ca2+. Br ngambil angka sebelah sini, nggak ada, berarti Br min. CaBr. Nah, karena ini larutan, berarti saya suka sekali supaya mengingatkan diri saya supaya nggak lupa, saya tulis, oh ini H2O. Nah, dia berarti mengandung H2O. Berarti dengan menuliskan seperti ini, saya mulai mempertimbangkan apakah akan terjadi reaksi pergantian ion-ion oleh air atau tidak gitu. Biasanya kalau nggak ditulis, nah itu bisa lupa. Kok gini ya? Oke. Anoda. Oke. Saya selesaikan. Oke, yuk. Nah, balik lagi nih. Ini nggak ganggu. Berarti kita langsung fokus ke yang ada di bawah. Katode ini termasuk dalam elektrode negatif. Negatif itu akan menyukai Ca. Dah, sukanya dulu sama Ca. Di perjalanan, dia akan ketemu Ca sama air. Nah, yuk, ingat-ingat siapa aja reaksi yang diganti sama air? Reaksi yang diganti dengan air, siapa aja? 1A, 2A, siapa lagi? Dan 3A. Kemudian ada ion asam yang ada oksigen. Itu reaksi-reaksi yang diganti sama H2O. Nah, golong Ca ini adalah termasuk ke dalam golongan 2A nih. Nah, cek. Yuk, cek. Dia ada di golongan 2A. Tuh, nih Ca.
Maka karena dia termasuk dalam golongan 2A, maka dia nggak dipakai nih, diganti menjadi reaksi oleh H2O gini. Ya. Nah, kemudian ingat-ingat yuk, katoda itu reaksi oksidasi atau reduksi. Ingat apa? Kare. Oh, katoda itu reduksi. Katoda itu reaksinya reduksi, berarti reduksi H2O yuk. Nah, H2O jadi siapa? Kalau di elektrolisis, lupa Bu. Nah, sekarang kita cek lagi yuk. H2O itu bisa jadi siapa? Ini saya agak panjang videonya karena materi ini termasuk materi yang analisisnya cukup menantang. Nah, ini tapi bukan nggak bisa ya, ini jadi kayak menantang gitu buat dipelajari. Bisa jadi H, OH, dan H2. Bisa jadi H+, bisa jadi OH-, bisa jadi H2. Mana yang bentuknya naik? Ini H+ bentuk oksidasi, ini bentuk reduksi. Nah, yuk. Oh, K itu reduksi H2O. Berarti kalau reduksi H2O dia menjadi apa? H2O dia menjadi H2 dan siapa lagi? H2 dan OH-. Ya, kalian cukup hafalin ini, sisanya biarkan logika kalian jalan. Di sini 2, di sininya 3, hanya jadi ganjil, saya buat jadi 4. Seperti ini. Terus ini ditambah 2 elektron. Nah, kemudian anoda. Anoda itu adalah positif akan suka sama ion negatif Br-. Sekarang cek, Br- ini bukan 1A, bukan 2A, bukan 3A. Dia juga bukan ion-ion asam yang ada oksigen. Karena dia bukan 1A, 2A, 3A, dan bukan asam yang mengandung O, oksigen, maka nggak bakalan diganti sama air. Jadi tetap Br-. Br- menjadi ini. Br. Nah, di alam Br termasuk dalam kategori 2, Br2, berarti ini disetarain ditambah 2 elektron. Kemudian kita selesaikan. Dicoret. Ada yang bisa dicoret, kemudian ada ion. Berarti hasil reaksinya adalah Br-. Kemudian ada apa? H2O. Yang bereaksi adalah H2O, kemudian menjadi H2 ditambah 2OH- ditambah Br. Nah, yuk saya rapiin ya. Ini kayak agak-agak ini berantakan. Di sini 2, di sini OH-, kemudian di sini Br2. Nah, tadi di tugas yang pertama itu saya lupa itu membuat fase-fase karena soal itu penting banget fase. Ini Br- negatif, bisa lelehan, bisa larutan. Ini cek soal, oh ini larutan, berarti ini aqueous. Kemudian H2O ini aqueous juga, jangan lupa fase. H2, nah itu udah kita pelajari di awal, ini adalah seorang gas. OH- ini ion ya, cek soal larutan, maka aqueous. Kemudian Br2 termasuk ke dalam padatan dia ini, solid. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah hasil reaksi elektrolisisnya. Di beberapa buku itu kalian bakal nemukan versi lain yaitu reaksi elektrolisis totalnya. Jadi, kalau di beberapa buku seperti buku kurikulum Cambridge itu BR ini ada reaksi elektrolisis, tapi bisa lagi nanti ada muncul versi jawaban yang lebih lengkap. Jadi bukannya ini salah ya, ini reaksi elektrolisis. Tapi kalau di beberapa kurikulum seperti kurikulum buku-buku Cambridge itu akan ada tambahan ion yang tidak terpakai. Nah, ada apa aja ion nggak terpakai? Saya tulisin warna biru ya. Merah aja deh, merah. Di sini ada ion nggak kepake seperti Ca. Di sini Ca itu akan muncul karena nggak dipakai. Di sini Ca2+, kemudian ada lagi nggak yang nggak kepake. Udah ya. Nah, kemudian di sini ditambah Ca2+.
Nah, apa yang terjadi ketika ada ion-ion nggak kepake seperti Ca sama OH? Ini kan Ca-nya 2+, ini 2OH-, dia itu bisa bergabung menjadi CaOH 2 kali. Jadi jangan kaget ya kalau kalian misalnya ketemu atau ngambil teknik itu akan ada 2 versi jawaban sebenarnya. Ada reaksi elektrolisisnya sampai situ, namun di kenyataan asli Ca2+ sama Br2OH- ini bisa bergabung. Seperti ini kayak Br2, kalian bakal menemukan ada satu basa baru di sini, Ca OH 2 kali. Seperti itu. Jadi ionnya tuh nggak nganggur gitu ya, dia aslinya bereaksi. Seperti ini. Begitu. Nah, kemudian reaksi elektrolisis larutan, tapi ini udah ya, kemudian kita ketemu reaksi elektrolisis larutan sudah. Jadi yang bakalan diganti sama air itu kalau 1A, 2A, 3A, kemudian atau ion asam yang ada oksigen. Nah, masalah timbul ketika kalau misalnya reaksi elektrolisisnya itu adalah CaBr2, tapi nih elektrodanya nih aktif. Jadi gimana kalau aktif? Nih, cek dulu. Oh, ini ada gangguan. Ini adalah aktif. Nah, kalau aktif tuh berarti mengganggunya di anode. Sudah. Nah, nggak bisa kita coret ya, karena ini dipertimbangkan. Maka kembali lagi ke reaksi soal. Saya copy paste aja biar ya videonya nggak terlalu lama. Nih. Di sini. Nah, kemudian ini saya lagi buat reaksi ionisasinya, Ca. 2+. Nah, yuk. Jadi siapa? Ca2+. Nah, yang pertama kita seperti biasa katodanya negatif, tempat anoda positif. Kenapa? Nah, kemudian buat di sebelah sini. Di sini kalian bisa kerjain Ca. Nah, katoda tuh nah, supaya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian ketemu aktif, langsung cepat-cepat sebelum ingatan kita terlupakan, dia langsung di sini, jangan lupa. Nih, oke. Jadi langsung dikerjakanlah si K-nya. Oh, jadi walaupun di larutan, kalau kalian menggunakan elektroda aktif, maka cepat-cepat aktifnya itu dipakailah di anoda. Begitu, K+ tambah elektron. Jadi seperti itu ya. Mau lelehan, mau larutan, kalau elektrodanya aktif langsung mengganggu di situ. Kemudian balik lagi ke ini, ke katoda. Katoda kan si elektroda nggak bisa ganggu di katoda. Aktif A hanya bisa di anoda. Katoda pilih Ca atau pilih air. Nah, karena ini golongan 2A, maka digantilah sama H2O tadi. H2O menjadi jadi siapa tadi tuh? Jadi OH- dan H2. Seperti itu, guys. Nah, ya, baru disetarain, ini jadi 2, ini jadi 2, kemudian ditambah 2 elektron. Ya, oke. Habis ini saya akan memberikan kuis. Silahkan ambil oret-oretnya. Kalian boleh cek jawabannya boleh dicepetin kan bakal dapat jawabannya. Saya akan cek memberikan soal dulu ya. Jadi kayak kalau udah paham, itu berarti oke, aman. Ini saya coret. Berarti jadi coret. Ini coret, dah berarti menjadi 2 H2O plus K plus 2OH- plus H2, ini saya plus K plus 2H2, kemudian K plus tambah ini H2.
K plus. Oke. Ini saya salah ini kayak. Jangan lupa sama fase. Fase ini akan membantunya nanti di perhitungan. Kalian bakal kayak tahu ini aqueous, ini adalah seorang solid. Kemudian ini apa? Aqueous, ini H2 tuh berbentuk gas ya, jangan lupa ya, gas. Ini bentuknya adalah aqueous. Seperti itu, K berbentuk. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian jadi yang tadi saya mau tambahin, jadi maksudnya gini. Ketika elektrode itu seorang aktif dan dia bereaksi, jadi terlihat ini kan awalnya solid ya, menjadi K+. Jadi berarti jadi larutan. Jadi si logam tadi yang awalnya seorang elektrode hancur karena bereaksi tadi terhadap listrik menjadi aqueous. Nah, seperti itu. Nah, boleh dicek ya dengan soal yang saya berikan. Mudah-mudahan dipahami ya. Oke.